Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sudah bersama pembina dari Pondok Pesantren Bina Salam Hidayatullah Subaim, yaitu Ustadz Zainuddin Boleu, SPD. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Syukur Ustadz atas kesempatan dan sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai, yang mana saya di sini akan mewawancarai Ustadz terkait manajemen strategi di pesantren yang dikelola oleh Ustadz. Adapun topik yang akan saya tanyakan ke Ustadz ialah terkait jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pondok pesantren ini ke depan. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Ustadz, bagaimana visi dan misi jangka panjang pondok pesantren ini dalam menghadapi tantangan pendidikan Islam modern? Baik, mengenai visi misi pesantren kami, tentunya kita mengacu pada visi misi Hidayatullah pada umumnya, yaitu untuk visinya membangun peradaban Islam. Kemudian untuk misinya tentunya dalam menggapai tercapainya peradaban Islam itu kita harus melahirkan kader-kader yang berkualitas. Nah, di sini kita menyelenggarakan pendidikan dari SMP dan juga tingkat aliyah. Kemudian di antara lainnya juga kita membangun pesantren yang berkualitas untuk bisa menjangkau anak-anak atau santri-santri bisa tertarik ke pesantren kita. Kemudian juga kita membangun sinergitas di antara masyarakat dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini, sehingga terjalinnya kerjasama dan visi dan misi kita bisa tercapai. Baik, syukur Ustaz. Ya, sebagaimana kita sudah dengarkan visi dan misi dari Pondok Pesantren Bina Salam Hidayatullah Subaim, dan kita beranjak ke pertanyaan kedua Ustaz. Apa saja target pencapaian utama yang ingin diraih pondok ini ke depan 10 tahun ke depan? Mengenai target kita tentunya khususnya di pesantren kita untuk 10 tahun ke depan kita ingin membangun kampung madani atau kampung Islam yang sudah kami canangkan di beberapa tahun sebelumnya, yaitu Kampung Subaim, khususnya di daerah di sini, karena memang pondok ini berhasil jika berefek baik di masyarakat di sekitar. Hasilnya akan terlihat ketika masyarakat bisa mendapatkan efek yang baik tentunya mengenai sisi agama dan dakwah. Nah, di sini untuk 10 tahun ke depan kita punya target ada satu kampung, khususnya di Kampung Subaim nantinya menjadi kampung Islami, dan ada di situ penerapan Islam, dan di situ contoh atau hasil dari didikan kita bisa terlihat di saat pesantren atau kampung itu sudah menerapkan nilai-nilai keislaman dari sholat 5 waktu, kemudian anak-anak ketika sore itu tidak lagi main tanpa mengingat waktu sholat, sehingga nilai-nilai keislaman atau peradaban Islam itu bisa diterapkan di Kampung Subaim. Itu jangka 10 tahun ke depan. Baik Ustaz. Dan pertanyaan ketiga ini ya sangat penting juga nih. Dan terkendala infrastruktur di pondok kita ini, dan pertanyaannya rencana pengembangan fasilitas dan infrastruktur apa yang saja menjadi prioritas jangka panjang ke depan? Baik, untuk prioritas jangka panjang ke depan, karena di sini masyarakat Maluku Utara tentunya mereka itu sangat tertarik dengan sepak bola. Kami sudah berencana dan sudah kami bahas jauh-jauh sebelumnya bahwa infrastruktur yang paling diminati di sini adalah sarana olahraga, khususnya di sepak bola, futsal ataupun mini soccer. Itu kami bangun ke depannya untuk bagaimana menarik minat masyarakat anak-anak di sini, sehingga pondok itu bukan hanya dikenal dengan agamanya saja, tapi olahraga pun masuk di situ.
terutama untuk di Maluku Utara, anak-anak itu tertarik yang pertama itu di sepak bolanya. Ada lapangan olahraga, mereka akan masuk di sekolah tersebut. Nah, sehingga sarana olahraga kami bangun, terutama untuk sarana sepak bola, kemudian juga pembelajaran yang lain, ruang belajar yang lebih representatif, kemudian juga ada pengembangan skill seperti komputer yang sudah kami bangun juga, dan mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi yang kami lengkapi infrastrukturnya. Namun yang paling penting di sini adalah sarana olahraga. Baik. Baik rekan-rekan dan Ustadz, sudah sama-sama kita mendengarkan bagaimana rencana pengembangan fasilitas dan infrastruktur ke depannya. Dan kita beranjak ke pertanyaan berikut. Ustadz, bagaimana strategi pengembangan para ustadz dan ustazah tenaga pendidik dalam jangka panjang? Seperti yang kita ketahui, peningkatan kualitas santri itu tentunya tidak akan berjalan baik jika kualitas ustadz-ustadznya juga tidak baik. Maka dalam hal ini kami melakukan upgrading ustadz-ustadznya dari masing-masing ahli dalam bidangnya untuk bagaimana meningkatkan kualitas keilmuan, khususnya dalam peningkatan kualitas ustadz. Di sini kami dalam perencanaan pengurus pesantren sudah membuat rancangan bahwa ada upgrading dalam setiap tahun dalam mengupgrade keilmuan khususnya dalam cara mendidik, cara mengasuh para santri semuanya. Kemudian dari segi keilmuan, ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain juga kami berupaya untuk bagaimana meningkatkan kualitas gurunya sehingga dalam mendidik santri juga berdampak baik bagi santrinya. Terkadang kalau kualitas gurunya tidak bagus, santrinya juga berefek. Karena mendidiknya tidak bagus, kemudian mengasuhnya juga tidak bagus, maka santrinya juga kita akan melahirkan santri-santri atau kader-kader yang tidak berkualitas. Untuk itu harus ada upgrading. Untuk guru-guru kami atau ustaz-ustaz di sini, alhamdulillah sudah banyak yang belajar dari luar pulau di Maluku Utara, khususnya dari Jawa, rata-rata dari Jawa semuanya untuk belajar di sana, dan mereka punya pengalaman tersendiri. Nah, sehingga itu menjadi hal yang bagus bagi pengembangan dan pendidikan santri-santri kita di Maluku Utara. Baik, itulah setelah sama-sama kita mendengarkan bagaimana strategi pengembangan atau kapasitas ustadz dan ustazah di Pondok Pesantren Bina Salam Hidayatul Syubaim. Baik, kita beranjak ke pertanyaan berikut, Ustadz. Ustadz, program unggulan pada tahun ajaran baru ini apa yang diluncurkan dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan nantinya? Program unggulan yang sudah kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya tentunya dasar-dasar bahasa Arab, penguasaan bahasa Arab sudah berjalan. Kemudian juga sepak bola juga tentunya sudah berjalan juga. Nah, untuk yang tahun ini sudah kami tambahkan untuk program unggulannya adalah memanah, karena ini hal yang penting juga bagi pengembangan skill santri khususnya tingkat SMP dan aliyah. Kemudian dalam jangka panjang ke depan, insya Allah bahasa-bahasa yang lain juga kami masukkan untuk menjadi program unggulan, sehingga santri kita, kader-kader kita itu bukan hanya menguasai bahasa Indonesia saja, tapi bahasa-bahasa asing yang lain. Contohnya bahasa Inggris, bahkan bahasa Jepang, bahasa Mandarin bisa dikuasai, sehingga dalam berdakwah bukan hanya sasarannya pada orang Indonesia saja, tapi justru pada orang-orang yang di luar Indonesia juga mereka dakwah kita lebih mengena. Baik, itulah rencana unggulan atau program unggulan, yaitu kita di sini menerapkan berbahasa Arab, bukan cuma berbahasa Arab juga. Untuk kedepannya nanti kita akan menerapkan berbagai bahasa, yang mana di sini sangat penting, terutama bahasa-bahasa Inggris menjadi bahasa umum di dunia. Baik, pertanyaan berikut, Ustaz. Bagaimana mempertahankan nilai-nilai
pesantren tradisional sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini? Baik, mengenai perkembangan zaman tentunya kita tidak boleh ketinggalan, karena untuk zaman modern ini yang namanya IT atau perkembangan zaman itu harus kita ikuti sehingga kita tidak tertinggal. Orang-orang yang di luar kita yang sudah belajar tentang IT dan teknologi yang memang mungkin melebihi dari kita, mereka hanya fokus ke perkembangan teknologi saja, sementara tradisional, pesantren tradisional itu mereka tinggalkan. Yang perlu kita pahami bahwa pesantren tradisional mengenai kitab kuning dan hal sebagainya itu juga penting untuk memahami tentang hadis-hadis atau bacaan-bacaan dalam kitab-kitab fikih yang masih asli, sehingga kita tidak salah menerjemahkan. Oleh karenanya penekanan dalam pembelajaran santri itu bukan hanya pada perkembangan teknologi saja, tapi justru dalam hal duniawi mengenai pembahasan kitab-kitab itu justru juga kami tekankan. Dalam program kami, alhamdulillah beberapa ustadz yang memang berkompeten dalam hal itu, mereka mengajarkan dan mengkaji kitab-kitab tersebut dan dipelajari oleh santri dan mereka membimbingnya. Di samping itu juga kita tidak tertinggal, karena jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan ketinggalan zaman mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhamdulillah di sini kami juga sudah punya lab komputer dan itu kami ajarkan pada santri untuk menyesuaikan. Karena pada saat ini untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan maisha dari pekerjaan-pekerjaan lain harus bisa menguasai ilmu komputer tentunya. Untuk itu kami tetap mempertahankan tradisi pesantren tradisional, juga tidak ingin ketinggalan dengan perkembangan teknologi, sehingga dua-duanya kami berjalan seperti itu. Baik, syukur Ustaz atas penjelasannya. Baik Ustaz, kita beranjak ke pertanyaan terakhir, di mana telah sampai di penghujung wawancara kita di pagi hari ini. Ustaz, bagaimana menjaga keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum pada umumnya? Dan sebagaimana kita tahu, apakah di pesantren ini hanya belajar agama saja atau belajar yang lain juga, Ustaz? Dari apa yang kami sampaikan tadi tentang program-program kami, tentunya sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa di sini tidak hanya mempelajari ilmu agama saja, tapi juga mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Islam yang kita kenal, kita tidak boleh meninggalkan dunia begitu saja kemudian fokus ke akhirat. Maka fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harus baik di dunia, bertata krama yang baik, berpengetahuan yang baik tentang pengetahuan dunia untuk bekal kita di akhirat. Jadi kita mencari ilmu dunia untuk akhirat kita. Namun yang paling kami utamakan juga tentang akhirat, ya. Sehingga apapun pekerjaan kita mengenai akhirat harus diutamakan. Kami bahkan sering kami tekankan pada santri kami bahwa sesibuk apapun mereka, di saat azan sudah dikumandangkan maka harus mengutamakan sholatnya. Itu bagian dari kami tidak memisahkan antara dunia dan akhirat, untuk seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, yang pastinya mencari kehidupan dunia untuk akhirat dan mengutamakan akhirat di saat kita sibuk di dunia. Seperti itu. Baik, alhamdulillah rekan-rekan dan Ustadz, sudah kita mendengarkan strategi dari pembina pondok pesantren Hidayatul Subaim antara menjaga keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Alhamdulillah telah sama-sama kita mendengarkan penjelasan yang sangat jelas yang sudah disampaikan oleh Ustaz Zainuddin, beliau SPD selaku pembina pondok pesantren Bina Salam Hidayatul Subaim, terkait manajemen pondok pesantren ini ke depan. Dan harapan kami semoga pondok binaan beliau ini ke depan terus berprogres dari infrastrukturnya dan peningkatan SDM-nya yang berkualitas dan menciptakan generasi yang terbaik
di masa yang akan datang. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.